Teman-teman, malam hari ini temanya adalah tentang fear not. Ya, tadi Ko Hogi sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan dan sebenarnya malam ini saya mengetes apakah dia bisa mengalahkan ketakutannya. Saya mau Hogi itu cukup dekat teman-teman. Kalau mungkin orang baru kenal kita berdua tuh kayak kakak adik, ya kan? Dan ketika titik terendah dia yang tadi dia katakan waktu, sorry, nggak kesorot kamera. Waktu dia mengalami titik nol adalah ketika bokapnya pulang ke surga. Dan gue lihat dia itu emang apa ya, kayak dia lagi naik roller coaster tiba-tiba bram jatuh. Di titik itu mungkin dia merasa takut, mungkin dia merasa gimana nanti toko, gimana mamanya, gimana keadaan ekonomi dan segala macam. Tapi gue percaya ketika tadi dia ngomong, dia duduk, datang ke Tuhan. Mamanya pun juga lakuin hal yang sama. Toh sampai hari ini Tuhan pelihara hidup Hogi dan juga keluarganya. Dan saya sering marahin dia, saya sering negur dia. Ayo Gi, kamu jangan cuma sampai di level ini. Karena gue percaya lu punya kapasitas, lu punya kemampuan. Tapi ya itu pilihan dia. Kita semua punya pilihan teman-teman. Untuk kita mau maju, melesat, atau kita mau diam di tempat. Dan malam ini saya nambahkan, saya hari ini khotbahnya nggak terlalu panjang, tapi ada sebuah video yang akan ditampilkan. Ini video ketika Yesus berjalan di atas air. Boleh ditampilin? Tadi boleh dilihat kan Petrus melihat dan ngomong ke Tuhan. Kalau saya boleh simpelkan kalimatnya, Tuhan, gue lihat lu nih jalan di atas air. Boleh nggak gue juga jalan sama seperti engkau jalan di atas air. Dan Tuhan bilang apa tadi? Come. Selangkah, dua langkah, tiga langkah ketika Petrus berjalan. Bisa lihat kan? Juga bisa baca di Alkitab nanti Petrus berjalan di atas air. Tidak ada satupun manusia yang bisa jalan di atas air kecuali Tuhan Yesus. Dan Petrus bisa melakukannya saat itu. Dan apa hubungannya, temanya, atau apa kaitannya dengan tema malam ini? Kita mau sama-sama buka dari Matius pasal yang ke-14 teman-teman. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Yuk saya minta semuanya ikut bergantian baca ya. Saya ayat yang genap, kalian semua ayat yang ganjil. 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yang saya dengar cuma sebelah kanan saya, nanti ayat 25 tolong kalian lebih keras lagi. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Teman-teman, ketika saya dapat tentang ayat ini dan saya dapat video itu, saya pelajari apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari. Hari itu setelah mukjizat 5 roti 2 ikan selesai dilakukan, Yesus menyuruh murid-muridnya, kalian pergi dahulu naik perahu. Jadi saat itu Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat duluan ke seberang naik perahu.
Sedangkan Yesus masih tinggal di tempat di mana dia mengadakan mukjizat. Dan yang namanya murid patuh sama ajaran atau perintah gurunya dan akhirnya murid-muridnya meninggalkan Yesus saat itu. Setelah berjalan bermil-mil sudah agak jauh dan tidak bisa melihat tepi pantai. Tiba-tiba kalau kita lihat ceritanya banyak sekali angin, gelombang datang, angin ribut datang, banyak sekali ombak-ombak yang besar yang mengguncang-gancingkan perahu mereka. Dan ketika saat itu mereka melihat satu buah sosok dari bayang-bayang. Gue percaya sih kalau di tengah laut itu pasti gelap. Cuma mengandalkan lampu yang ada di perahu, ya kan? Dan ketika mereka melihat ada sebuah sosok jalan di atas air, respon mereka apa tadi? Mereka takut kan? Mereka berteriak, bahkan mereka ngucap, itu setan, itu hantu. Tapi ketika Yesus makin dekat, dia cuma ngomong, jangan takut, ini aku, gurumu, ini aku, Tuhanmu. Dan ketika semua orang melihat, semua murid melihat Yesus berdiri di atas air, tercenganglah mereka. Dan Petrus salah satu atau satu-satunya murid yang berani merespon, Tuhan, kalau Tuhan bisa jalan di atas air, ini saya murid yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Izinkan saya juga jalan di atas air. Dan Tuhan ngomong, come, datanglah. Petrus selangkah, 2 langkah, 3 langkah berjalan di atas air. Yang hal yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia berjalan di atas air. Dan sampai langkah tadi yang keempat atau kelima mungkin, ketika ada hembusan, ada angin datang, dia ngelirik sedikit kiri. Akhirnya apa? Hampir tenggelam. Awal dia punya iman yang kuat. Awal dia punya rasa berani karena dia tahu Yesus yang nyuruh dia. Dan ketika Yesus yang menyuruh, dia tahu Yesus yang akan menjamin dia. Awal dia bisa dengan gagah perkasa dia jalan di atas air. Tetapi begitu ada angin menggoyangkan rambut dia tadi, ya kan? Dia melihat sedikit ke kiri, akhirnya apa? Goyah fokusnya, goyah imannya, goyah pikirannya, dan akhirnya hampir jatuh tenggelam. Teman-teman, fear not, kenapa saya dapat tentang tema ini? Karena tanpa sadar kita sebagai anak-anak muda ini kadang masih didera rasa takut. Masih mengalami atau masih gampang mengucap takut. Saya pun juga punya rasa takut. Ketakutan saya itu, ini konyol sih. Saya tuh takut sama cicak. Gue takut sama cicak, takut sama kecoa. Jadi gue gak ngerti kenapa badan gue gede, tapi ketika gue lihat cicak, gue lihat kecoa, gue akan ambil sapu dan gue, kalau kecoa gue langsung ambil semprotan, hit. Gue semprot sampai basah semua, dipenuhi dengan obat nyamuk. Kadang rasa takut itu yang membuat kita jadi hilang fokus. Rasa takut, rasa ketakutan yang seharusnya mungkin tidak berlebihan, membuat kita menjadi hilang fokus, menjadi hilang iman kita di hadapan Tuhan. Ketika mereka melihat ada hantu di situ, jalan di atas air. Padahal yang mereka ngomong ada itu gurunya sendiri. Tapi Yesus berkata di ayat 27 tadi apa? Tenanglah, ini aku, Tuhan Allahmu. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, saya yakin saat itu murid-muridnya takjub dan membuat iman mereka besar di hadapan Tuhan. Dan cuma satu orang yang berani ngomong, berani ngucap, dan berani mempraktekkan imannya saat itu, yaitu Petrus. Kenapa nggak Yohanes, kenapa nggak Yakobus, kenapa nggak murid yang lain? Karena cuma Petrus yang berani, karena dia tahu
dia terdekat dengan Yesus. Tetapi karena angin yang mungkin cuma menggeser poninya dikit tadi kan, akhirnya dia hilang fokus dan akhirnya jatuh, hampir jatuh, tenggelam. Dan ketika tadi dilihat Yesus naik ke atas perahu, semua murid-muridnya sujud menyembah. Benar Engkau Yesus Tuhan. Teman-teman, hari-hari ini kadang rasa ketakutan kita itu membuat kita jadi gak bisa maksimal di hadapan Tuhan. Rasa takut yang berlebihan, rasa takut A, B, C, D, takut apa, itu membuat kita itu menjadi hilang rasa percaya kita ke Tuhan. Kita lebih mementingkan ketakutan kita daripada kita mengutamakan Tuhan yang bisa menjamin hidup kita, teman-teman. Jadi saya katakan ketika Tuhan yang suruh, Tuhan yang jamin. Tuhan bilang come, bisa jalan toh sebenarnya Petrus. Tapi begitu imannya, fokusnya hilang, hampir tenggelam dan Tuhan langsung mengambil tangan Petrus. Dan kadang kita gak sadar teman-teman, sebagai anak-anak muda, takut gak punya kerjaan lah buat yang udah lulus kuliah. Takut nanti ujian gak bisa buat yang kalian masih sekolah. Takut nanti A, B, C, D. Takut nanti mau kesini naik apa segala macam. Takut bla 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 bla. Kadang kalian pernah mikir gak sih? Pernah ngalamin itu gak teman-teman? Pernah gak? Pernah kan? Nah, ketakutan itu yang membuat kita gak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Fear not. Itulah yang harus kita lawan hari-hari ini. Mungkin kita sering berkata, Tuhan aku mau terima mukjizat, aku mau terima lawatan, aku mau terima hal segala macam. Aku mau melihat semua yang ilahi, aku mau melihat semua yang supernatural. Tapi kalau hati kita masih takut, kalau respon kita masih takut, gimana kita mau menerima apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan? Kadang kita sering gampang kali mengucapkan, Tuhan aku mau terima, aku mau lihat lawatan, aku mau lihat segala macam, bla A, B, C, D, sampai Z. Tetapi hati kita masih takut, apa yang mau kita terima? Dan apa yang mau Tuhan beri kalau hatimu masih takut? Firman-Nya dengan jelas berkata, tadi Hogi di Mazmur, diamlah dan tenanglah. Akuilah Tuhan, ini aku Tuhan Allahmu. Sebenarnya hidup kita sebagai orang anak-anak Kristen cuma satu kuncinya teman-teman. Hidup percaya melekat pada firman Tuhan. Karena apa yang tertulis di Alkitab itulah fakta dan itulah yang menguatkan kita. Kita sama-sama buka dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b, boleh dibuka. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tadi saya katakan, Alkitab itu fakta, 1000%, 100.000%, tidak ada firman yang gagal di Alkitab. Saya katakan sekali lagi, Alkitab itu fakta dan gak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Ibrani dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Itu janjinya atas hidup kita. Pertanyaannya, kita mau percaya, kita mau meresponi dengan iman, atau kita mau memilih rasa takut menutup semua pandangan kita ke Tuhan hari-hari ini. Teman-teman, ini hari-hari ke depan bukanlah hari-hari yang mudah. Kalau kita nggak merespon dan kita nggak mengambil sikap kita yang tepat di hadapan Tuhan, saya nggak bisa menjamin apakah ke depan kita akan tetap dengan kuat berdiri sampai garis akhir. Malam ini teman-teman, satu poin.
kalahkan ketakutan kita. Setiap orang punya ketakutannya sendiri. Saya nggak tahu ketakutan cewek hari-hari ini apa. Saya nggak tahu ketakutan Melin hari-hari ini apa. Saya nggak tahu ketakutan ZS, Sharon, Koni hari ini apa, gue nggak tahu. Tapi yang bisa kalian lakukan adalah apa? Kalian tahu itu ketakutan kalian. Dan kalian tahu kalian punya firman Tuhan yang bisa mengubahkan itu. Lawan itu hari-hari ini. Satu poin malam ini teman-teman yang mau saya bagi. God, bisa next slide. Nah, God has something for me to do. Jadilah berani dan jangan takut. Kita buka 2 Timotius 1 ayat 7 teman-teman. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 pasal yang ke-7. Mana? Oke. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yuk kita baca sama-sama ya. Dengan keras gue minta suara yang lantang dari kalian. 3, 2, 1. Sebab melainkan roh, kasih, dan ketertiban. Firman-Nya sangat jelas berkata, Tuhan ngasih kita bukan roh ketakutan teman-teman. Tapi yang Tuhan kasih dalam hidup kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya katakan sekali lagi, firman itu fakta, real, dan nyata. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi yang Tuhan berikan adalah kekuatan yang membangkitkan, kasih, dan ketertiban. Itu yang kalian harus taruh malam hari ini dalam hidup setiap kita. Minggu lalu, kita nonton minggu lalu ya. Nell Baldwin, ya kan. Marvelous. Dia adalah orang yang cacat mental. Dia adalah orang yang jauh dari kata sempurna. Rupanya pun tidak ganteng, badannya pun tidak perfect. Tidak ada six pack-nya. Cuma ada lingkaran pack di perutnya sama kayak saya. Dia mungkin sehari-hari harus berjuang untuk dia bisa beradaptasi dan dia bisa memposisikan dirinya di kehidupan orang-orang normal. Mungkin gak sedikit cacian makian yang dia terima, gak sedikit umpatan-umpatan yang dia terima, gak sedikit omongan orang yang dia dengar. Gak sedikit mungkin banyak orang yang meremehkan dia. Mungkin hari-hari dia akan mengalami hal itu saat itu. Tetapi Neil Baldwin minggu lalu, dia membuktikan dia tidak takut dengan semua keterbatasannya. Dia nggak takut dengan semua kelemahannya dan dia nggak takut dengan apa yang dia alami dalam kehidupannya. Kalau Neil Baldwin memilih untuk takut dan dia memilih untuk meratapi nasibnya yang hidup dilahirkan tidak normal, dan dia memilih baper dalam hidupnya, mungkin gak akan ada film ini teman-teman. Gak akan ada kisah nyata dari film ini. Seorang yang cacat, seorang yang penuh dengan keterbatasan, dia berhasil menaklukkan ketakutannya. Saya, teman-teman semua, lebih dari Neil Baldwin. Kalian bisa sekolah, bisa belajar dengan normal, kerja cari uang. Sana sini bisa pergi kemana-mana. Tidak ada orang yang ngomong kalian, wah lu cacat lu, pendek lu, gendut lu, udah gendut pendek cacat lagi. Ya. Bayangin kalau dia meratapi dan dia memilih hidup dalam ketakutan. Mungkin gak ada kisah marvelous di film ini. Dan di 2 Timotius tadi berkata, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan, bukan roh yang bikin kita jadi minder, enggak. Tapi Tuhan kasih roh yang membuat kita menjadi kuat dan bangkit. Pertanyaannya teman-teman,
Bagaimana kalian? Kalian mau facing your fear, hadapi ketakutanmu, atau kalian memilih, telah kok hidup biasa-biasa aja. Kalau masih ada orang tua gue yang mampu dan sanggup melindungi gue. Gue mau katakan, at the end, teman-teman, di saat nanti Tuhan datang, Tuhan gak melihat cewek anaknya Ciuli, Tuhan gak melihat Ivan anaknya Kosetio, tapi pribadi, face to face kalian dengan Tuhan. Jangan takut teman-teman. Dengan keadaan hari-hari ini yang mungkin semuanya berubah. Mungkin yang buat yang kuliah tiba-tiba baru kuliah. Berapa tahun sih kalian kuliah terus langsung pulang? Udah 2 tahun. Ya kan? Ini setahun. 2 tahun. Nah, setahun atau 2 tahun kan sama kuliahnya. Ya setahun 2 tahun lah. Udah dapat kos yang enak. Dapat pergaulan yang membangun, ya kan? Teman-teman yang asik, ikut organisasi ABCD di kampus, tiba-tiba keadaan berubah, harus pulang. ZA, pas dia udah pulang ke sini, kosnya kebanjiran. Gue juga kaget, ini mobil pagi, kan gue rumahnya sebelah nama dia kan, mobil pagi-pagi pergi, siang udah pulang lagi. Nggak taunya bawa barang-barang yang basah. Jangan takut teman-teman dengan semua perubahan keadaan hari-hari ini. Jangan takut dengan apa kelemahan kalian. Jangan takut dengan apa yang mungkin lagi menggerogoti hidup kalian hari-hari ini. Firman-Nya jelas berkata, Tuhan kasih bukan roh ketakutan, tapi kekuatan yang membangkitkan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu dengan sangat jelas Tuhan kasih di 2 Timotius itu. Ketika kita bisa mengalahkan ketakutan kita, Tuhan akan buka semua apa yang harus kita kerjakan sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Gue punya ketakutan satu, gue tuh takut melangkah teman-teman. Dalam hal apapun gue tuh tipe orang yang akan dipikirkan pokoknya detail baru gue lakuin. Sedangkan seharusnya gue bisa berpikir dengan cepat, melangkah dengan pasti, dan Tuhan akan buka jalan. Tapi gue tipe orang yang kadang takut melangkah. Dan itu gue rasain, gue menjadi stuck dalam diri gue. Saya menjadi stuck, menjadi gak bisa dengan cepat melejit dalam kehidupan pribadi saya. Ini ketakutan yang harus saya kalahin hari-hari ini. Saya khotbah tentang ketakutan dan gue pun masih punya ketakutan. Itu yang harus gue kalahin hari-hari ini. Saya percaya teman-teman, 2 Timotius tadi itu buat kita semua. Amin. Amin. Apa yang ditulis di 2 Timotius tadi itu buat kita semua. Yosua pasal 1 ayat yang 9. Yosua 1 pasal 9. Saya 2 slide lagi kelar, teman-teman. Yosua 1 pasal 9 berkata seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Fakta, Tuhan menyertai kita kemanapun kita melangkah dan pergi. Teman-teman, hari-hari ini saya ngajak buat setiap kita gini. Sadari Tuhan itu udah rela mati loh buat kita. Ini Jumat Agung hari ini. Kalian mungkin udah lihat film tadi pagi di PW atau mungkin lihat di YouTube segala macam. Tadi juga Steve sudah menyinggung tentang pengorbanan Tuhan. Tuhan rela mati buat kita supaya apa? Kita ada roh keberanian, ada kekuatan yang membangkitkan dalam hidup kita. Tuhan rela mati buat kita supaya apa? Supaya kita bisa menyingkirkan ketakutan kita, teman-teman. Tuhan rela mati di atas kayu salib buat apa? Supaya jalan terbuka buat kita.
Dan pertanyaannya adalah, how about you? Kamu masih mau terkungkung dalam rasa ketakutan atau kalian mau melangkah menjadi berani dan mengalahkan ketakutan kalian? Firman hari ini mungkin sangat simpel. Jangan takut kok, gue juga udah sering ngertilah jangan takut. Mungkin udah sering dengar, tapi apakah kalian sudah melakukan itu dalam hidup kalian? Hari ini teman-teman, saya ngajak setiap kita seperti ini. Kita, saya dan teman-teman semua, Ogi juga tadi, ada sampai pada detik ini. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, mungkin kita nggak ada ketemu hari ini. Yesus mati, Yesus bangkit, untuk apa? Open the way, buka jalan. Yesus mati, Yesus bangkit buat apa? Supaya rohnya turun ke umat manusia. Yesus mati dan Yesus bangkit buat apa? Supaya hidup kita ini melekat pada firman Tuhan. 3 ayat yang tadi yang saya bacakan itu ayat yang sangat menurut gue itu menguatkan sekali. Fakta, real dan tidak pernah bohong. Tidak ada satupun firman Tuhan yang bohong teman-teman. Tapi semuanya fakta. Dan pertanyaannya hari ini, kalian mau menjadi berani untuk kalian menerima apa yang sudah Tuhan sediakan buat kalian? Atau kalian mau tetap stay dengan ketakutanmu? Next slide. Sebelumnya. God has access through faith, devil has access through fear. Imanmu adalah akses untuk Tuhan bekerja. Ketakutanmu adalah akses atau jalan untuk iblis bekerja. Pilih mana teman-teman? Pilih yang atas atau pilih yang bawah? Pilih imanmu atau pilih ketakutanmu? Hah? Atas. Kalau kalian pilih yang atas, praktekkan setelah kalian pulang dari tempat ini. Imanmu, rasa percaya dirimu, keberanianmu, itu akan membuka jalan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kalian. Ketakutan kalian, keminderan kalian, kebaperan kalian, itu yang akan membuat iblis bekerja di hidup kita. Beberapa minggu lalu saya sama cerita khotbah tentang Samael, tentang hembusan, bisikan-bisikan yang harusnya kita gak dengar. Ini yang akan terus Samael hembuskan dalam hidup kita teman-teman. Tuh kan, udahlah, jangan sok-sok berani, jangan sok-sok pahlawan. Takut kan? Udah takut menakut aja. It's your choice, ini pilihan kalian. The last slide. Facing your fear and be there because God never leave you. Simple teman-teman, saya hari ini gak bagiin yang jelimet, saya bagiin yang simple. Supaya kita bisa mengerti, kita hidup ada di dalam Tuhan. Apalagi yang udah pelayanan, yang udah ikut lawatan setiap hari Minggu. Kalian mempraktekkan iman kalian. Kalian sedang mempraktekkan apa yang kalian dapat dari Tuhan. Untuk kalian memilih melawan rasa takut, rasa apapun yang membuat kalian stuck. Perlu pengorbanan teman-teman. Kalau kalian ngomong, kok gue mau lihat lawatan, gue mau lihat yang ilahi terjadi. Ya lakukan, praktek. Jangan cuma ngomong. Tapi ada harganya yang harus lu bayar. Contoh, kita ada lawatan tiap minggu, ikutlah lawatan. Apa yang bisa dibantu, bantulah. Doa tanya Tuhan apa yang harus dikerjain. Kita sering ngucap hal-hal yang baik dari mulut kita. Kalau kita gak mempraktekkan itu, kita gak akan pernah lihat. Tadi iman, dikatakan iman adalah akses untuk Tuhan bekerja.
Kalau kamu beriman, kamu berkata, Tuhan saya mau melihat saya mau melihat orang sembuh atau orang lumpuh jalan di depan mata saya. Bisa terjadi. Praktek iman. Lawan rasa takut. Karena itulah jalan di mana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ingat teman-teman, Tuhan bisa pakai siapapun. Jangan pernah, gini saya sering temuin anak-anak muda tuh gini. Jangan saya lah kok, ada yang gede-gede aja, yang udah sering saya jumpai kalimat seperti itu. Dan ini bukan lagi masanya kita mengucap akan hal itu. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa mengadakan hal-hal yang mungkin kita ngomong, kita akan lihat supernatural, kita akan lihat semua lawatan dan yang ajaib. Tuhan bisa pakai siapapun. Asalkan kalahkan dulu rasa takutmu. Takut karena saya masih kecil kok, takut karena saya belum biasa ikut lawatan, takut karena saya belum ngerti apa-apa. Hey, semua pun juga asalnya dari nol. Semua juga prosesnya dari nol. Saya untuk bisa khotbah, jujur awal saya khotbah itu saya takut sekali. Mungkin kalau ada yang ngikutin, saya nggak jelas khotbahnya ngalor ngidul entah kemana. Itu rasa takut saya saat itu. Jangan khotbah pertama kali sudah di WL, takut. Coba yang WL angkat tangannya. Yang WL, 1, ZA, 2, 3. Jujur, pertama kali jadi WL takut gak? ZA, saya tahu lah. Experience ZA, saya tahu. Ya. Itu hal yang dasar teman-teman. Pertama kali ada di atas mimbar, dipercaya untuk memimpin pujian, pasti ada rasa takut. Tapi pertanyaannya, maukah kalian menghadapi rasa takut itu? Kalau kalian menghadapi rasa takut itu dan kalian lulus, gue percaya Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi dalam hidup kalian. Tapi kalau sampai hari ini, aduh kok takut, aduh kok bingung, aduh kok canggung, berarti kalian belum bisa mengalahkan ketakutan itu. Firman-Nya dengan jelas berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tuhan kasih kita bukan roh, Tuhan gak ngasih kita roh ketakutan, tapi Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu jelas sekali malam ini. Dan malam ini teman-teman, di masa Jumat Agung ini, entah ini Jumat Agung yang keberapa yang kalian jalani sepanjang hidup kalian. Entah kalian memaknainya setiap tahun seperti apa. Tapi malam ini teman-teman, saya mau ngajak setiap kita gini. Ambil keputusan penting di hidup kalian malam ini. Kita akan masuki tahun-tahun di mana semuanya akan berjalan dengan sangat cepat. Dan untuk kita bisa berjalan dengan cepat, berlari dengan cepat, udah gak ada lagi yang namanya fear dalam hidup kalian. Maukah malam ini teman-teman, ambil keputusan, katakan di hadapan Tuhan, semua ketakutan saya Tuhan, yang hari ini, malam ini masih menggerogoti hidup saya, biar di malam Jumat Agung ini, aku mau taruh dengan darah-Mu, supaya ada keberanian yang Kau berikan dalam hidupku. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri malam hari ini, teman-teman. Semua untuk bangkit berdiri, saya kasih waktu 1 menit. Kasih tahu Tuhan apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini. Saya nggak tahu ketakutan kalian apa, saya nggak tahu hal-hal yang bikin kalian jadi nggak bisa maksimal dan maju dengan cepat. Tapi biarlah malam ini teman-teman menjadi malam di mana kita akan mengakui semua di hadapan Tuhan. Ceritakan semua ketakutan kalian, mungkin kalian takut nilainya jelek, kalian takut gak masuk SMA, atau kalian takut gak ada uang buat sekolah, gak ada uang buat kuliah, atau kalian takut mungkin papa mamamu yang sering bertengkar jadi berpisah, takut apapun itulah. Malam ini teman-teman, 1 menit ini, saya minta semua tutup mata, gak ada yang main-main. 1 menit ini, ayo utarakan semua di hadapan Tuhan.
Tuhan malam hari ini dengan kuasa darahnya yang akan membebaskan kalian dari rasa takut itu. Tuhan malam hari ini dengan pengorbanannya di atas kayu salib dengan darah yang tercucur, rela mati buat kita, yang akan membebaskan kita dari rasa takut malam hari ini. Mari malam ini teman-teman, utarakan semua, bicarakan semua ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang berfirman bahwa Dia akan memegang hari esok kita, Dia akan memegang tangan kanan kita, dan Tuhan yang akan menjamin masa depan kita. Itulah yang harus kita ketahui malam hari ini. Dan biar malam hari ini Bapak, buat kami Tuhan, mendiktekan diri kami sekali lagi Tuhan. Karena ada Engkau Tuhan yang hidup dalam kami, ada Tuhan yang tinggal dalam kami Tuhan. Because He lives, we can face tomorrow.